Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati, CGP Angkatan 11 dari UPT SPF SD Impres Panampu 1. Hari ini saya ditemani oleh Pak Edi Nur Rahmat sebagai guru kelas 4. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Iya, Bu. Sebelum nantinya saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran. Adapun tujuan dilakukannya pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Pak Edi melakukan pembelajaran di kelas. Dan agar supaya Pak Edi bisa siap dan percaya diri lagi dalam memberikan yang terbaik kepada siswanya dalam pembelajaran di kelas. Baik Pak, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bisa Pak? Bisa Bu. Ya, jadi berkaitan dengan tujuannya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Kalau insya Allah nanti Bu, kalau ingin melaksanakan observasi di kelas, tujuan pembelajaran saya mau capai itu Bu, siswa mampu mengidentifikasi fungsi dan bagian tumbuhan Bu. Ya, jadi pembelajaran IPAS ya, bagian-bagian tumbuhan. Iya. Oke. Bagaimana dengan area pengembangannya Pak? Pengembangan Bu, saya ambil itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya Bu. Dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas terkait dengan strateginya, model, dan metodenya? Iya Bu, dari strategi dan modelnya itu saya ambil pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSC Bu. Berdiferensiasi ya, jadi diferensiasinya ini Bapak ambil diferensiasi apa? Semuanya Bu, konten, visual, dan kinestetik. Oh iya, jadi ada konten, prosesnya juga, iya, dan proyeknya ya. Terus bagaimana dengan modelnya? Model pembelajaran apa itu Pak? Model pembelajarannya itu model diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Oh iya. Baik, jadi media pembelajaran apa yang Bapak akan gunakan? Yang pertama itu Bu, saya gunakan pastinya laptop LCD untuk saya tampilkan materinya Bu, dan LKPD yang saya akan bagikan sama siswa. Iya, baik sekali Pak. Bagaimana bentuk penilaiannya? Bentuk penilaiannya itu Bu, ada dua, ada dalam bentuk apa namanya itu, diskusi dan tanya jawab Bu. Diskusi dan tanya jawab ya. Kira-kira hari apa pelaksanaan pembelajarannya? Insya Allah Bu, segera ini mungkin di hari Kamis akan saya laksanakan pembelajaran di kelas. Hari Kamis ya, hari Kamis minggu ini Pak? Minggu ini Bu. Iya, di kelas berapa Pak? Di kelas saya sendiri Bu, kelas 4. Di kelas 4 ya Pak. Jadi pada hari itu saya akan melakukan observasi di kelas Bapak ya. Setelah itu kita akan bertemu kembali di pasca observasi bersama pendamping pengajar praktik saya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari praobservasi ini? Sebelumnya saya mengetahui Bu apa yang saya akan lakukan sebelum saya melakukan observasi, dan alhamdulillah juga ada rekan sejawat seperti Ibu calon CGP Angkatan 11 yang akan mengobservasi saya supaya lebih baik lagi ke depan. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi saya berharap semoga kegiatan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana selamat pagi anak? Oke, selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Salah satu teman kita tim dua ke depan. Siapa? Oke, silakan ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah. Ayo maju, maju. Apakah memberikan ice breaking? Mau semua? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, sekarang Bapak akan tanya, apakah anakku sebelum datang tadi ke sekolah sarapan dari rumahnya tidak? Sudah? Sarapannya apa nak? Nasi, apalagi? Sayur. Baik anakku. Anakku tahu nasi yang kalian makan itu asalnya dari mana? Tadi. Sayuran tadi yang anakku makan asalnya dari mana? Kebun. Jadi itu semua menyangkut materi kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui media konkret peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis fungsi tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat media visual bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya dengan rapi dan sesuai. Baik, perhatikan di depan dulu ya. Di sini ada 3 benda konkret ya. Yang pertama ini, nah, ini tumbuhan ya. Tumbuhan ini ada terdiri dari batang dan ada apanya? Akarnya. Sedangkan yang ini cabai. Cabai itu berasal dari mana di bagian tumbuhan? Buahnya ya, buahnya ada cabai. Cabai ini warna apa? Merah. Yang terakhir ini bunga ya, ini juga salah satu bagian dari tumbuhan ya, ada bunga. Nah, baik, sekarang perhatikan video pembelajaran. Ini bagian-bagian tumbuhannya, kita perhatikan semua di depan. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Ini tentang penjelasan akar. Berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada juga batang ya, penjelasan tentang batang. Coba perhatikan semua di depan. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar, daun berfungsi tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Dan fungsi buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia maupun hewan. Sekarang Bapak akan bertanya dari video tadi, anak yang sudah lihat, Bapak bertanya bagian pada tumbuhan tadi yang sudah disebutkan video. Akar, apalagi? Batang, apalagi nak? Bunga, apalagi? Buah, apalagi ada di video tadi? Bagian tumbuh-tumbuh, daun. Oke, sekarang Bapak tanya lagi kembali, fungsi dari akar. Siapa yang tahu? Oke, masih ada? Tadi akar, ada lagi namanya tadi apa? Batang. Batang. Apa fungsi dari batang? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Fungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Betul. Masih ada? Sudah akar, bat, fungsi daun.
Oke, siap. Ayo. Betul sekali. Masih ada? Apa nak? Bunga. Ayo. Bagus. Masih ada? Apa nak? Buah. Coba kita jelaskan. Betul. Hebat semua, tepuk tangan semua. Semuanya sudah paham ya? Baik, karena anakku sudah paham semua, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 nak mana? Ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1. Ini lemnya. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Ayo perhatikan semua nak. Stiker note ini Bapak akan bagikan, jadi kalian tulis fungsi dari bagian tumbuhan. Ya, di sini. Mulai dari kelompok 1 dulu ya, saya bagi. Kelompok 1. Nih. Iya nak. Iya nak. Nah, ini sudah ada lemnya ya. Kalau kurang kuat, kasih saja sedikit lemnya yang box, boleh. Oke, sudah cukup. Perhatikan Bapak di depan dulu semua. Ayo, supaya semuanya tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Bapak pinjam satu dulu LKPD-nya, nak. Ya. Nah, ada waktu yang harus kita sepakati dulu, ya. Yang pertama waktu yang kita sepakati itu waktunya 20 sampai 25 menit. Ya, pengerjaannya. Itu, ya. Ayo perhatikan dulu lah semua di depan. Perhatikan dulu semua hilang. Ayo perhatikan di depan. Ini ya. Kita potong dulu judulnya, kita potong masing-masing ini dan kita lihat gambar yang ada di sini. Kita potong sesuai dengan gambar yang diminta pada tulisan yang ada di kertas LKPD-nya. Paham lagi semua? Oke, kalau sudah paham silakan kerjakan. Mana kelompok 1 sudah bekerja? Ya. Langsung tempel ya kalau sudah kita gunting. Kelompok 2 sudah bekerja? Ya. Kelompok 3 sudah bekerja? Ya. 4 gimana? Ada masalah? Ada masalah? Bertanya sama apa? Ada yang bertanya? Bertanya sama apa? Ya, dulu. Boleh satu saja. Boleh satu saja. Mana kelompok 4? Ada masalah? Ya, potong. Ini potong, ya. Potong. Terus tempel tadi itu. Oh, yang mana dulu misalnya akar. Akar tadi sudah akar. Potong akarnya baru tempelkannya. Kasih penjelasan bawah. Kelompok 1, gimana? Ya. Kamu boleh tempel? Seperti kertasnya. Berapa? Kelompok 3 gimana? Ya. Yang penting. Ya, saya sudah supaya tidak terlalu mana. Waktunya yang kita seperti tadi 20 sampai 25 menit, ya. Itu waktunya jangan lewat karena kita harus disiplin waktu. Sampai tulis apa? Nah, ini bisa satu saja. Tulis saja. Batang. Mana banyak? Potong. Boleh langsung ini. Terus disebut dengan langsung potong. Oke. Langsung saja. Satu. Batang yang warnanya. Terus banyak batang. Ini banyak batang. Langsung pergi langsung saja. Langsung. Langsung boleh. Kita selalu misalnya sedikit, ya. Dia langsung kalau tempelin. Itu jadinya saja. Terus sebelum saja. Aman ya? Iya, aman. Oke, kelompok 3. Nah, siapa yang di sini? Besok siapa yang mau bikin doang? Ini siapa? Kita tahu ya. Lagi, siapa? Ini dia kita begini, ini langsung tempelin. Namanya? Ya, ada gambar di atas. Sini mau jelasin di sini. Namanya di atas, kita jelasin. Devi Samrul, Fadilah. Oke, silakan kita boleh jelaskan sama teman tak di situ apa tadi sudah kita kerjakan. Devi silakan. Rafa ya? Akar. Ya, akar. Akar itu apa saja? Memakai pemotong dan
dan dapat membuat tumbuhan terdiri. Ada yang bertanya di sini tentang kelompok 4? Gimana? Bagus? Ada yang kurang? Tidak? Oke, kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Ya, hebat. Semua hebat. Hebat. Tepuk tangan bersama dulu. Oke, silakan duduk kelompok 4. Jadi, alhamdulillah, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk itu Bapak akan kasih tepuk hebat juga. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Tentang pelajaran kita tadi, Bapak berikan evaluasinya. Oke, silakan kerjakan ya. Ya, satu-satu. Kasih Pak. Iya, nah, sama-sama. Ya. Nih, bilang. Kelompok 3, ini lembar evaluasinya. Ya, cukup ya. Cukup. Silakan kerjakan lembar evaluasi tentang pembelajaran kita tadi ini, pagi hari ini, tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Situ ada 5 nomor, silakan kerjakan, Nak. Ya, kerjakan Miki. Ya. Silakan kerjakan. Baik, dari pembelajaran kita ini, mari kita simpulkan sama-sama. Baik, dari pelajaran kita dari pertama tadi tentang bagian-bagian tumbuhan, ya. Bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Akar, daun, bunga, buah. Baik, betul sama benar. Terus, fungsi bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar. Fungsinya apa tadi, Nak? Betul, apa lagi? Fungsinya buah untuk sebagai cadangan makanan. Fungsi bagian-bagian tumbuhan akar, daun, buah, batang, dan apa yang terakhir? Bunga. Itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Termasuk tadi buah. Buah itu selain menyimpan cadangan makanan, buah juga bisa sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Ya, akar juga. Akar mereka memiliki beberapa fungsi. Akar itu sebagai menyerap ya zat mineral di dalam tumbuhan, sebagai juga penopang bagi tumbuhan supaya tidak gampang layu atau goyang kalau terkena angin itu. Yang Bapak tanya, bagaimana pelajaran kita ini? Menyenangkan? Semangat semua? Oke, jadi pelajaran ini sangat menyenangkan. Berarti aku semua pada hari ini senang dalam mengikuti pelajaran mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, sampai di situ, mari kita baik. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa bersama dulu. Satu orang pimpin temannya di depan. Siapa? Oke. Sebelum kita pimpin doa, ya, Bapak akan memberikan dulu beberapa pesan-pesan dari anakku. Jadi sebentar kalau pulang ke rumah, Nak, ya, hati-hati di jalan ya. Jangan menyeberang, lihat kiri kanan sebelum menyeberang di jalan, ya. Terus jangan singgah-singgah di rumahnya temannya. Langsung pulang dari sekolah, langsung kita pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irmawati, CGP Angkatan 11 dari UPT SPS SD Impres Panambung 1. Di sini saya ditemani oleh Bapak Edi Nur Rahmat selaku rekan guru yang saya observasi kemarin. Kemudian saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik Pak Abdul Aziz. Ya, jadi bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Baik, kita mulai ya Pak. Jadi kali ini kita akan melakukan pasca observasi ya. Jadi sebagai tujuan dari pasca observasi ini yaitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi yang telah saya lakukan kepada Bapak pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Iya, Bu. Iya, jadi ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Oh, iya, Bu. Boleh ya? Iya, boleh, Bu.
Ya, jadi yang pertama kemarin itu saya observasi Bapak di kelas 4 ya Kelas Pak, 4. iya dengan mata pelajaran IPAS. IPAS. Materinya bagian Bagian tumbuhan. Bisa Bapak sebutkan kembali apa tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajaran di bagian itu Bu, materi bagian Iya. tumbuh-tumbuhan yang pertama, siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Iya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan juga menjelaskan fungsi dari bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, melalui media konkret, siswa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dengan baik. Iya Pak, oh baik sekali. Jadi bagaimana ini perasaannya Bapak waktu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah saya lakukan? Awalnya Bu, mungkin agak terasa grogi ya Bu, jadi Iya. karena terbiasa, tapi alhamdulillah semua itu sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dan di kelas dan tahapan-tahapan apa yang telah dilakukan. Jadi di area pengembangannya Bu, yang saya lakukan itu dari segi aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk tahapan-tahapannya itu Bu, saya tuangkan ke dalam modul ajar, RPP dan bank ajarnya seperti itu. Iya, jadi area pengembangan yang Bapak lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Ya, jadi saya juga melihat di situ aspek pengetahuannya di sini Bapak meminta peserta didik untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, kemudian apa fungsinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus keterampilannya di sini saya juga melihat bahwa Bapak memberikan tugas berkelompok untuk membuat apa itu Pak yang semacam Bu, dia modelnya itu proyek Bu. Iya, proyek ya. Iya, jadi saya lihat di situ anak-anak menggunting, melem, kemudian membuat bagian-bagian tumbuhan itu secara terstruktur ya Pak ya. Iya Bu. Iya, jadi sejauh mana area pengembangan yang telah dilakukan di kelas, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada sedikit kekurangan juga Bu di situ. Bisa diceritakan Pak apa kekurangan yang Bapak lihat dari proses pembelajaran tersebut? Kalau saya perhatikan Bu, siswa itu masih ada beberapa yang tidak mau terlibat langsung dalam pembelajaran atau kurang aktif seperti itu Bu. Kira-kira apa alasan atau kenapa bisa seperti itu siswanya Pak? Mungkin pada saat pembagian kelompok saya tidak mempertimbangkan minat dan tingkat kemampuan siswa dan memberikan LKPD mungkin yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan siswa tersebut. Mungkin siswa agak baru merasa nyaman dalam proses pembelajarannya itu. Iya, jadi mungkin Bapak jadi Bapak merasa bahwa dalam pembagian kelompok itu tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya ya. Jadi mungkin karena ada peserta didik yang merasa kurang bisa sehingga dia tidak aktif dalam pembelajaran. Iya, jadi apa rencana atau langkah Bapak selanjutnya? Insya Allah Bu, secepatnya saya akan memperbaiki itu supaya proses pembelajaran yang tadinya siswa yang merasa kurang nyaman karena pembagian minat dan bakatnya kurang bagus, misalnya secepatnya saya akan perbaiki di situ. Iya, jadi secepatnya Pak Edi akan memulai lagi pembelajaran dengan memperhatikan ya, memperhatikan minat dan tingkat kemampuan peserta didik Pak Edi ketika nanti membagikan LKPD atau tugas. Bapak sudah tahu yang mana yang tingkat kemampuannya yang masih kurang, yang mana yang sudah, yang mana yang baik. Iya, terima kasih Pak. Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin untuk sekarang sudah cukup. Iya. Baik, terima kasih atas percakapan pasca observasinya ini Pak. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berdampak untuk pembelajaran ke depannya dan semoga apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi. Iya, insya Allah. Iya.
Baiklah, kita akhiri kegiatan pasca observasi ini. Iya, Bu. Ya, dan kita kembalikan ke Pak PP, siapa tahu ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak. Sudah melihat kesepakatan Ibu Irma dengan Pak Edi ya. Iya, Pak. Pasca observasi tadi yang saya disampaikan terkait tujuan pembelajaran ya, dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Edi, kemudian Ibu Irma sudah menanyakan terkait rencana pengembangan diri ya. Dari Pak Rahmat, saya rasa itu sangat bagus. Itu sudah mampu menggali apa yang ingin dilakukan oleh Pak Rahmat ke depannya setelah melakukan observasi